Nomor satu, di sini ada persamaan eksponen, yaitu 27 pangkat 3 X min 5 sama dengan akar 3 dari 3 pangkat 9. Jadi untuk nomor satu ini menggunakan sifat ke-1 dari persamaan eksponen yang dimana kiri dan kanan bilangan pokoknya harus sama. Berarti untuk 27 itu kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang paling sederhana, bilangannya menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Lalu ada pangkat lagi di atasnya, 3x-5 sama dengan untuk akar 3 dari 3 pangkat 9 itu artinya 3 pangkat 9 dibagi 3. Jangan lupa sama sifat yang sudah dipelajari di bab awal, yaitu akar N dari A pangkat M, yaitu A pangkat M per N. Gitu ya. Belakang dibagi depan. Nah, ini udah sama bilangan pokoknya, sama-sama 3, tiganya bisa kita hilangkan, dan yang dikerjakan pangkatnya saja. Nah, ini sifat untuk yang pangkat-pangkat lagi, itu dikali ya. Berarti 3 dikali sama 3x-5 itu jadi 9x min 15. Sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3. Pindah ruas, min 15-nya berarti 9x sama dengan 3 ditambah 15, berarti 9x sama dengan 18. Sehingga x-nya adalah, kalau pindah ruas perkalian menjadi pembagian, 18 dibagi 9, maka x-nya adalah 2. Satu jawabannya adalah yang bebek. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nomor 2 itu di situ ada persamaan eksponen menggunakan sifat yang kedua, gitu ya. Di mana kanan dan kiri ruas itu memuat pangkat fungsi, gitu ya. Nah, kita soalnya di sini ada 1/25 pangkat X min 5/2 dan seterusnya. Untuk 1/25-nya kita bisa ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. 25 kita tahu dia bentuknya adalah 5 pangkat 2. Jadi kita bisa tulis dulu di sini 1/5 pangkat 2. Lalu pangkatnya adalah X min 5/2. Untuk yang ruas kanan ada 625. Kita tahu 625 itu adalah 5 pangkat 4. Dibagi 5 pangkat 2 min X. Nah, untuk sifat 1/A pangkat N, ingat kembali waktu di bab awal, sifat dari 1/A pangkat N itu adalah A pangkat min N, sehingga 1/5 pangkat 2 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 5 pangkat min 2. Lalu pangkat lagi dengan X min 5/2, gitu ya. Sama dengan, kalau pembagian di dalam akar bilangannya sama-sama 5, maka pangkatnya bisa kita kurang. Jadi 4 dikurangi 2 min X. 2 min X-nya kita kurungin karena dia ada di bawah ya. Pembagian jadi satu kesatuan. Dan dikurang ini karena dibagi ya. Sama-sama 5 berarti sifatnya kalau pembagian dikurang. Nah, ini nanti jadinya dikaliin dulu min 2-nya yang atas ke pangkat-pangkatnya. Menjadi 5 pangkat min 2X ditambah ini min 2 bagi 2 habis. Min 1 kali min 5 plus 5. Nah, kalau akar yang nggak ada angkanya itu 2 artinya ya. Nanti ini bisa kita pecah menjadi 5 pangkat. Nah, ini dikurangnya ke dalam ya. Berarti 4 dikurangi 2. Dikurang lagi min X. Kalau min ketemu min jadi plus gitu ya. Dibagi 2. 2 itu karena ini ya. Karena akar kan biasanya nggak ditulis angka luarnya gitu ya. Jadi per 2. Nah, karena ada sama-sama 5, jadi bisa dicoret 5-nya. Sehingga nanti jadinya kita bisa mengerjakan pangkat saja, yaitu min 2X tambah 5 sama dengan 2 tambah X, ya 4 kurang 2, 2.
2 tambah X dibagi 2. Nanti dikali silang gitu ya. Jadinya min 4X tambah 10 ya. Ini kan kali semua ya. Kali silang. Dikali ke 5 sama ke min 2 ya. Dikaliin. Min 4 kali X tambah 10 sama dengan 2 tambah X. Dipindah ruas. X-nya ke kiri berarti min 4 min X. Jadi min ya kalau pindah ruas berubah tanda karena penjumlahan. Begitu juga yang ruas kirinya yaitu 2 dikurang 10 ya. 10 pindah ruas ini min. 2 kurang 10 min 8. Min 4 kurang 1 min 5X. Berarti X-nya adalah min 8 dibagi min 5. Min bagi min positif. Jadi jawabannya untuk X-nya adalah 8 per 5. Yang bebek. Itu nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 itu menggunakan sifat ketiga dari persamaan eksponen. Ya, di mana di sini nanti bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama gitu ya. Nah, kalau untuk yang ruas kiri tidak bisa diubah lagi karena sudah paling sederhana gitu ya. Jadi 13 pangkat 4X min 16. Nah, ini kalau seper kan dia bisa ke atas ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan di awal, kalau seper A pangkat N itu adalah A pangkat min N. Berarti 36 pangkat min 2X tambah 8 itu bisa diubah jadi 36 pangkat 2X min 8. Jadi berubah tanda pas pindah ke atas ya. Min 2X jadi positif, 8-nya jadi minus. Nah, selanjutnya 36-nya ini bisa kita pecah atau kita sederhanakan. Kita tahu 36 itu adalah 6 kuadrat. 6 kuadrat pangkat 2X min 8. Sehingga 13 pangkat 4X min 16 itu nilainya sama dengan ini dikalikan semua duanya ke pangkat-pangkat yang tadi yang awalnya penyebut jadi ke atas. Itu jadinya 6 pangkat 4X min 16. Nah ini kalau kita lihat bilangan pokoknya beda. Yang satu 13, yang satu 6. Tapi pangkatnya sama-sama 4X min 16. Jadi kita punya sifat di mana kalau yang ketiga jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx kalau A dan B-nya beda, maka bisa kita simpulkan fx-nya adalah 0. Nah, di sini fx-nya kan 4x min 16. Berarti 4x min 16 adalah harus 0 nilainya gitu ya, supaya sifat ini berlaku yang ketiga ya, gitu. Nah, ini nanti 4x min 16 0, pindah ruas min 16-nya jadi 4x sama dengan 16, maka x-nya 16 dibagi 4 itu adalah 4. Berarti pernyataan satu, nah ini pernyataan benar atau salah, jadi kalian tinggal checklist nanti mana yang benar, mana yang salah. X merupakan bilangan bulat negatif, padahal kita dapat positif, berarti salah. Kita tanda checklist yang salah. Nilai X adalah 4, benar, 4. Ya. Nilai 7 min 5X, oh berarti kita hitung dulu 7 min 5X-nya, dengan X-nya tadi didapatkan 4, berarti 7 dikurangi 5 kali 4, itu sama dengan 7 dikurang 20. 7 kurang 20 itu minus 13, sedangkan di situnya 13, berarti salah. Ya, karena 13 dan min 13 itu berbeda. Jadi jawabannya nomor 3 adalah salah, benar, dan salah. Seperti itu nomor 3. Nomor 4 di sini ada nilai dari 8 log. Ini yang belum tahu, kalau di Word itu dia simbol A-nya beda di bawah ya. Tapi arti sama aja ketika ada A log B gitu ya. Itu sama dengan nulis A-nya di bawah kalau di sini ya. Kalau di Word, tapi nanti kalau di coret-coretan kalian bisa A log B aja ya, kayak biasa di kelas. Nah itu ya. Jadi di sini ada log 8 4096, berarti artinya 8 log 4096 gitu ya. Dikurangi sepertiga log 243 dan seterusnya. Nah ini kita sederhanakan dulu, di mana kita tahu kalau 4096 gitu ya, itu adalah 8 pangkat 4. Berarti ini bisa kita ubah nanti jadi 8 log 8 pangkat 4.
Terus yang sebelahnya ada sepertiga. Sepertiga itu adalah 3 pangkat min satu. Artinya dipindah ke atas tiganya ya. Jadi min satu pangkatnya. Log 243 itu adalah 3 pangkat 5. Ditambah 1/5 atau 5 pangkat min satu. Log. Nah ini ada 625. 625 itu adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4-nya ke atas jadi min 4. Berarti 5 pangkat min 4. Karena ada akar lagi di luar. Itu per 4 ya. Ini lagi-lagi menggunakan sifat ya. Semuanya ya. Jadi sifatnya adalah seper A pangkat N. Itu jadi A pangkat min N. Dan akar N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Sifat ini yang kita gunakan untuk memecahkan akar dari 1/625. Lalu dibagi sama 2 log. 1/16 itu adalah 2 pangkat min 4. Lalu 49 adalah 7 pangkat 2. Nah ini menggunakan sifat yang kelima dan keempat ya. Yaitu kalau 8 log 8 makan 4 itu artinya adalah 4 dikali 8 log 8. 4-nya bisa dipindah ke depan ya. Terus yang ini 5 dibagi min 1. Belakang dibagi depan. Ingat aja sifat yang ini ya semua ya. Sifat yang ada di log yang keempat dan kelima. Sifat keempat itu adalah yang A pangkat N log B pangkat M jadi M per N dikali A log B. Yang satu lagi yang kelima yaitu A log B pangkat P. Itu artinya P dikali A log B. Nah, berarti di sini nanti jadinya 5 per min 1 kali 3 log 3 ditambah ini min 4 bagi 4 habis ya. Berarti min 1. Berarti min 1 per min 1 ya. Kali 5 log 5. Dibagi sama min 4 kali 2 log 2 tambah 2 kali 7 log 7. Nah, kita tahu kalau 8 log 8 itu 1 nilainya ya. Kalau sama A dan B-nya ya. 8 log 8 itu 1 nilainya. Berarti 4 kali 1 minus. Ini 5 bagi min 1 min 5. Min ketemu min jadi plus ya. Berarti plus 5 kali 1 juga sama. Si 3 log 3-nya. Ini min 1 bagi min 1 habis. Berarti 1. Berarti 1 kali 1. Dibagi min 4 dikali 1. 2 log 2 ya. Ditambah 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah ini 4 tambah 5, 9, tambah 1, 10, dibagi min 4 tambah ditambah 2, min 4 tambah 2 sama aja dengan minus 2 ya. Nah, 10 bagi min 2 itu minus 5. Jadi nomor 4 jawabannya yang itulah bentuk sederhana dari nomor 4. Minus 5. Selanjutnya nomor 5. Kita lihat soal nomor 5. Ya, ini soalnya nomor 5 ya. Nilai dari 3 log 25 kali 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita mulai. Jadi untuk yang 3 log 25 per 3 ini sama-sama 3 log ya. Yang pembilang sama-sama 3 log itu sifatnya yang pertama dan kedua. Kalau dikurang bisa dibagi. Berarti kalian bisa nulis seperti ini. 3 log gitu ya karena sama-sama 3 log. Sama kita tulis dulu 25 akar 3. Karena dikurang berarti dibagi. Nanti 25-nya. Terus ditambah 3 log akar 243. Tambah itu kali ya. Sifat di lognya kalau dia sama-sama A ya. Pokoknya yang pembilang itu kita pakai sifat awal ya. Yang A log B. Kalau dikurang A log C itu kan dibagi ya. A log B per C. Tapi kalau ditambah itu berarti dikali A log B kali C gitu ya.
Ini 243 ya. Kalau akar 243 itu dia waktu di bab 1 ya, di awal itu bisa disenangkan menjadi akar 81 kali 3. 81 itu adalah akar 9 ya. Berarti 243 itu nilainya adalah 9 akar 3. Nah, yang pembi nyebutnya itu ada 4 log 9. Empatnya bisa kita pecah jadi 2 pangkat 2. Log 9 itu 3 pangkat 2. Dikali 3 log 64 itu kan 2 pangkat 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 ada akar 3-nya di luar, berarti dibagi 3. Ditambah sebelahnya ada 11 log 7. Sorry, kebalik. 7 log 11. 7 log 11 dikali 11 log. Nah, ini seperempat 9 itu 7 pangkat min 2 ya. Pindah ke atas berarti min 2 per 4 ya. Karena di luarnya ada angka 4-nya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini bisa kita coret 25-nya. Lalu akar 3 dikali 9 akar 3 itu adalah 27. Berarti 3 log 27 dibagi gitu ya. Ini sifat lagi ya. Yang tadi yang keempat, yang belakang dibagi depan pangkatnya berarti 2 per 2 ya. 2 per 2 dikali A log B. Kali 2 log 3. Kali lagi, ini 6 dibagi 3 bisa kita kecilkan jadi 2 ya. Berarti dikali 2, 3 log 2. Gitu ya. Duanya ke depan ya tadi ya, pangkat yang 6 bagi 3-nya. Ditambah, nah ini sifat nanti ya, 11-nya bisa kita hilangkan. Sifat ke 3 ya. 11-nya hilang, berarti tinggal 7. Lognya juga hilang 1 ya. Berarti 7 log 7 pangkat min 2 per 4 itu min setengah. Oke, berarti selanjutnya kita hitung lagi 3 log 27 itu nilainya 3. Kenapa 3? Karena kan gini ya, 27 itu kan bisa kita pecah juga gitu ya. Jadi 3 log 27 itu kan 3 pangkat 3 gitu ya. Boleh seperti ini ya. Semuanya. Terus yang bawahnya kan ada 2 bagi 2. 2 bagi 2 itu kan 1 ya. Berarti habis. Ini ada angka 2 di sininya. Berarti 2 dikali 2 log 3, 3 log 2. Ditambah ini min setengahnya ke depan. Berarti min setengah pakai sifat yang kelima. Min setengah kali 7 log 7. Nah, ini juga tiganya bisa ke depan ya. 3 yang atas bisa ke depan. Atau langsung nggak boleh ya. Karena 3 log 27 itu kan 3 ya. Gitu. Nah, berarti 3 kali 3 log 3 itu kan 1 ya. Berarti 3 kali 1 dibagi 2. Nah, ini sifat ketiga habis ya. 3 coret, 2 coret juga. Berarti 1 ya nilainya. 2 log 3, 3 log 2 itu kalau dikali 1 hasilnya. Berarti 2 kali 1 ditambah min setengah dikali 1. 7 log 7, 1 juga gitu ya. Berarti 3 dibagi 2 kurang setengah. Karena plus ketemu min. Disamakan penyebut yang bawahnya berarti 3 dibagi ini per 2 ya. 2 kali 2, 4. 4 kurang 1, 3. 3 kalau dibagi 3 per 2 itu 3-nya bisa dicoret. Berarti jawabannya 1 bagi setengah atau 2. Yang 5 jawabannya yang bebek. Seperti itu. Untuk nomor 6, ini kita jabarkan 3 log 10-nya. Gitu ya, di mana 10 itu faktornya adalah 5 kali 2. Nah, ini artinya sama dengan 3 log 5 ditambah 3 log 2 menggunakan sifat log yang awal ya. Kalau kali itu bisa ditambah, dipisah menjadi 3 log 5 tambah 3 log 2. Nah, 3 log 5 itu di situ adalah X ya. Misalnya adalah X.
Untuk 3 log 2, nah 3 log 2 dengan 2 log 3 itu saling berkebalikan ya. Jadi kalau 2 log 3 itu adalah Y, nah ini kita menggunakan sifat yang ketujuh, itu 2 log 3 bisa dibalik jadi 1/3 log 2. Sama dengan Y, nanti kali silang, maka dapatlah 3 log 2 itu adalah 1/Y bentuknya. Atau kebalikannya. Berarti ini bisa kita ganti jadi X tambah 1/Y. Di akhir ini disamakan menyebut, KPK-nya hanya Y aja yang menyebut. Y dikali X itu XY tambah 1. XY tambah 1 dibagi Y, jawabannya yang A. Itu yang nomor 6. Nomor 7 itu tentang aplikasi dari persamaan fungsi eksponen. Jadi nomor 7 nanti kalian tinggal menghitung ketika T-nya berapa, maka F-nya berapa gitu ya nilainya. Nah, ini ada fungsi eksponen FT-nya gitu ya. FT itu adalah 300 tambah 2 pangkat 3T. Nah, ini pernyataan satu kita cek benar atau salah gitu ya. Berarti masukkan T-nya 1 ke fungsi yang ada di soal ini ya. Nah, yang atas ini. Berarti 300 tambah 2 pangkat 3 kali 1. T-nya 1. 300 tambah 2 pangkat 3 itu adalah 8. 308 berarti ya dijumlah. Nah, pernyataan satu ini salah ya. Berarti nggak kita checklist ya. Kita kosongkan saja. Yang kedua kita cek kalau F2 ya. Yang pernyataan kedua, kalau F2 berarti 300 ditambah 2 pangkat 3 kali 2, itu berarti 300 tambah 2 pangkat 6. Nah, kita tahu 2 pangkat 6 itu adalah 64. Kalau kita hitung, maka populasi virusnya adalah 364. Dan pernyataan 2 benar, maka kita checklist nomor 2. Untuk yang T-nya 3, berarti F3 gitu ya. Untuk yang pernyataan ketiganya, F3 ini adalah 300 ditambah 2 pangkat 3 kali 3. Berarti 300 tambah 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu nilainya 512. Berarti 300 ditambah 512 itu hasilnya adalah 812. Sedangkan di sini 822 berarti pernyataan 3 salah. Tidak kita checklist. Lalu pernyataan keempat, selisih antara populasi virus T 3 jam dengan T 1 jam. Berarti kita selisihkan F3 kurang F1. F3-nya tadi nilainya 812 dikurang F1 308. Nah, ini kalau dikurangin 812 dikurangi 308 ya. 12 kurang 8, 4. Satunya dipinjam tadi 0. 8 kurang 3, 5. Berarti 504. Dan pernyataan keempat ini benar ya. 504 sesuai yang diminta. Berarti 4 benar. Yang satu lagi yang kelima, F3 dikurang F2. Berarti 812 dikurangi 364. Kita cocok lagi ya. 812 kurang 364. 12 kurang 4, 8. 11 dipinjam tinggal 10 kurang 6, 4. 8 dipinjam 1, 7. 7 kurang 3, 4. 4, 4, 8. Benar juga. Berarti jawabannya untuk nomor 5 ini, nomor 7 ini di pilihan gandanya adalah 2, 4, dan 5. Seperti itu untuk nomor 7 PG. Selanjutnya kita ke esai. Ada di nomor 1. Tentukan solusi nilai X yang memenuhi persamaan berikut gitu ya. Yaitu 3 pangkat X tambah 5 itu nilainya adalah 1. Pangkat X tambah 8 ya. Nah, ini ada 3 ketentuan, 3 langkah yang harus kalian jalani gitu ya. 3 langkah yang harus dijalankan. Yang pertama adalah nilai fx sama dengan 1. Yang mana yang fx? Fx itu yang ini. Ini fx. Kalau yang pangkat itu namanya adalah gx. Ya. Kalau pangkat simbolnya gx.
fx-nya adalah 1, di mana fx-nya adalah 3x tambah 5 sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan pindah ruas 5-nya jadi minus. Berarti 3x sama dengan 1 kurang 5 min 4. Maka x-nya adalah min 4/3. Pernyataan yang langkah pertama ini kita ketemu x-nya min 4/3. Itu yang pertama. Yang kedua, fx sama dengan min 1 jika. Nah, ini ada ketentuannya ya. Fx akan nilainya min 1 jika pangkatnya bernilai genap. Nah, ini kita cek pernyataan 2 benar atau salah nanti ya, X-nya. Ketika disubstitusi ke G. Nah, kita cari X-nya dulu. Fx-nya tadi kan sama ya, 3x tambah 5 sama dengan min 1, pindah ruas 5-nya jadi min. Berarti 3x min 1 min 5. Berarti 3x-nya sama dengan min 1 kurang 5 min 6. Berarti X-nya adalah min 6 bagi 3. Itu sama dengan min 2. Nah, nanti ketika kita dapat X-nya min 2, kita cek. Cek X min 2 ke GX. Kira-kira hasilnya genap atau ganjil. Kita cek ya. Jadi kan GX-nya disoalkan X tambah 8 ya. Berarti X-nya kita masukkan sesuai dengan yang didapatkan tadi, yaitu minus 2. Minus 2 tambah 8 itu adalah 6. Dan 6 ini adalah genap. Berarti min 2 benar juga. Gitu ya. Berarti X sama dengan min 2 nanti termasuk solusinya. Sedangkan terakhir yang ketiga, pangkat GX itu nilainya langkahnya sama dengan 0. GX itu tadi kan X tambah 8. Berarti X tambah 8 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah min 8. Gitu ya. Berarti jawabannya atau himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah minus 8, minus 2, dan minus 4/3. Itu nomor 1, jawabannya adalah 3 solusi, min 8, min 2, dan min 4/3. Yang nomor 2 selanjutnya, kita lihat soalnya. Nah, ini kita suruh hitung hasil log berikut. Nah, ini untuk yang pembilang, 36 itu sama dengan 6 pangkat 2 ya. Berarti 6 pangkat 2 log akar 216. 216 itu kan 6 pangkat 3. Berarti 6 pangkat 3. Tapi ada akar lagi di luar, berarti per 2. Yang sebelahnya ada 144 itu 12 kuadrat. Log 12 pangkat 1/4 ya. Kalau dibikin pecahan akarnya. Yang bawahnya ada 16. 16 itu 2 pangkat 4. Dikali 8 log 7. 8 itu 2 pangkat 3. Log 3 pangkat 3 ya. 27 itu. Terus ada kurung di sini ya. Kurungnya ada 81 log 27. Itu bisa dibalik ya. Seper ya soalnya. Dibalik ke atas jadi 27 log 81. Ditambah 27 log 1/9. Nah, nanti hasilnya kita lanjutkan lagi di bawahnya. Ini sifat ya, pangkat belakang dibagi depan. 3/2 dibagi 2 dikali 6 log 6. Terus dikurang 1/4 dibagi 2. 1/4 dibagi 2 kali 12 log 12. Nah, ini 3 sama 3 sama ya. Kalau misalkan kita bagi 3 bagi 3 habis ya. Nah, ini boleh coba kalau sama angkanya. Berarti 3/3 1. Nah, 4-nya pindahkan ke atas ya. 4 yang ini pindahkan ke atas. Ke sini berarti ya. Nah, nanti bentuknya jadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4. Gitu ya.
Nah, nanti dikali sama yang dalam kurung ini dia sama-sama 27. Berarti bisa kita kecilkan numerusnya 81 kalau tambah dikali ya. 81 kali 1/9. Nah, berarti sama dengan ini 3/2 bagi 2 kan 3/4 ya. 3/2 bagi 2 lagi 3/4. 6 log 6 itu 1. Ini min 1/8 ya. 12 log 12 juga 1. Nah, ini duanya habis sama lognya sifat yang ke-6 ya. Yang A pangkat A log B itu sama dengan B. Berarti 3/4 dikali. Nah, ini kan 81 bagi 9, 9 dikecilin. Berarti 27 log 9. Kalau 27 itu kan 3/3 ya. Sedangkan log 9, 9 itu 3 kuadrat. Nah, kita jalankan lagi di bawah sini. Ini 3/4 kali 1 kan 3/4. Dikurangi 1/8 dibagi 3/4 dikali. Nah, ini sifat ya. Yaitu 2/3 dikali 3 log 3. Pangkatnya yang belakang dipindah ke depan dibagi sama 3. 3/4 dikurang 1/8 kita samakan penyebut. Itu penyebutnya KPK-nya 8 ya. 4 dan 8 bisa membaginya 8 ya. 8 dibagi 4, 2 kali 3, 6. Dikurang 8 bagi 8, 1 kali 1, 1. Sedangkan yang dibagi bawahnya itu ada 3/4. Nah, 3/4 dibagi 3 itu kan 3/3 ya, sifatnya dikurang. Berarti 3/3 dikali 2 dikali 1. Ya, 3 log 3, 1. 6 kurang 1, 5. Berarti 5/8 dibagi. Nah, ini 27 kali 2, 54 ya. Nah, nanti 8-nya ke bawah jadi 5 dibagi 8 kali 54. Nah, itu jawabannya nanti ya. Kalau mau dijabarin ya. Kan 3/3 tadi kan 27 ya. 27 kali 2, 54. Nah, ini 8 dikali 54 kalau kita hitung 32. 8 kali 4, 32. 8 kali 5, 40 tambah 3, 43 ya. Berarti 5 dibagi 432. Ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah 5 dibagi 432. Itu nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini juga pernah dikerjakan di soal tugasnya. Jadi di sini sama-sama P. Kalau ditambah dikali, kalau dikurang dibagi gitu ya. Berarti ini kita tulis dulu aja sebelah sini P log 8 ditambah P log 10 dikurang P log 5 tambah P log 3 kurang P log 6 sama dengan 3. Nah, yang tambah kan berarti dikali ya. Berarti P log 8 dikali 10 dibagi 5 ya. Karena kan dikurang bagi. Terus dikali lagi sama ini ada log 3. 3 terus ada dikurang ya. Dikurang P log 6 berarti 3/6. Nah, ini nanti hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, ini kita kecil-kecilin ya angkanya ya. P log, nah ini bisa dikecilkan. 10 bagi 5, 2. Terus 3/6 itu setengah. Kalau dikecilin, 2-nya habis juga nih. 2 bagi 2, 1. Gitu. Berarti yang tersisa adalah tinggal 8. Berarti P log 8 gitu ya. P log 8 sama dengan 3. Berarti ini menggunakan definisi awal. A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Bilangan pangkat apa yang ketika pangkatin 3 hasil 8 itu P-nya adalah 2.
Sehingga kesimpulannya kita baru bisa jawab soalnya, yaitu 3P tambah 13. Berarti 3 kali 2 tambah 13 itu adalah 6 tambah 13 yaitu 19. Iya, jadi jawabannya 19 seperti itu. Nomor 4. Di sini pertama adalah menyederhanakan yang 7 log 6 dulu. Ini bisa kita tulis di nomor 4. Dia jadinya adalah 7 log 6 dibagi 7 log 36 itu kan 6 pangkat 2, ada akarnya berarti 6 pangkat 23 dikurangi yang sebelahnya 2 log 81 itu 3 pangkat 4, berarti 3 pangkat 4 per 3 dikali ini ada 3 pangkat 3 per 6 ya. Log 8 itu 2 pangkat 3 ditambah 1/8 itu 2 pangkat min 3 dikali 2 log 3 dikali 6 pangkat 6 log 81. Nah, ini sifat yang ke-8. Ini bisa kita pindahkan ke atas. 7-nya hilang. Jadi 6 pangkat 2 per 3 log 6. Min. Nah, ini juga 4 per 3 bisa ke depan. Berarti 4 per 3 dikali 2 log 3. Dikali, ini kan 3 per 6 bisa dikecilkan ya. 3 per 6 itu dikecilkan jadi 1 per 2. Berarti 3 dibagi setengah ya. 3 dibagi setengah kali 3 log 2 tambah 2 pangkat 2 log 3 pangkat min 3 dikali 81. Yang ini adalah sifat yang ke-6. Yang A pangkat A log B sama dengan B. Gitu ya. Dan tadi yang ini min 3-nya pindah ke atas ya. Min 3 ini pindah ke atas. Nah. Terus ini sifatnya 1 per 2 per 3 kali 6 log 6 dikurang. Ini 3 coret ya. 4 dibagi setengah tuh 8 ya. Berarti 8 dikali 2 log 3 kali 3 log 2 tambah ini 2-nya hilang, lognya hilang jadi 3 pangkat min 3 ya. 3 pangkat min 3 kalau 81 itu 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, berarti sama dengan ini 6 log 6 1 berarti 3 per 2 ya. Karena ini 1 dibagi 2 per 3 dibalik 3-nya ke atas. 3 per 2 ya. Nah, nanti selanjutnya dikurangi, ini habis 3-nya, 2 habis juga sifat yang ketiga. 2 log 3, 3 log 2 itu 1, berarti minus 8 ditambah, ini sifat yang di awal eksponen. Kalau kali pangkatnya tambah ya, berarti 3 pangkat min 3 tambah 4 itu 3 pangkat 1 ya. Berarti tambah 3 aja nulisnya. Berarti 3 per 2 dikurang 8 tambah 3 itu min 5. Nah, ini tinggal disamakan penyebut. Per 2, 3 kurang 2 kali 5, 10. 3 kurang 10, min 7 per 2 jawabannya ya. Itu nomor 4. Satu lagi yang nomor 5. Nomor 5 itu gempanya kan 2 log 278 min X sama dengan 7 ya. Gempanya 7 skala Richter. Yang dicari X-nya atau jarak di daerah tersebut dari titik pusat gempa. Nah, ini menggunakan definisi log, yaitu A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Berarti ini 2 sebagai A-nya gitu ya.
7 itu C-nya, berarti 2 pangkat 7 sama dengan B. B-nya 278 min X. Kalau 2 pangkat 7 itu adalah 128 kalau dihitung. Sama dengan 278 min X. Pindah ruas X-nya. Berarti 278 dikurangi 128. Berarti X-nya nanti sama dengan 150 mil. Ya begitu untuk pembahasan kisi-kisi pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.